Perkenalkan, nama saya Gloria Paula Valentina, seorang mahasiswi perencanaan wilayah kota, dan untuk alasan penugasan, saya akan membahas tentang kasus kilang minyak di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro. Desa Wonocolo terletak di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa ini memiliki kekayaan SDM migas yang berlimpah, ada sekitar 200 sumur minyak bumi peninggalan Belanda yang ditimbun tanah karena mereka tidak mau masyarakat Indonesia menemukannya. Akhirnya berbekal peta lama, masyarakat Desa Wonocolo bisa menemukan lokasi titik-titik tersebut dan mereka bersama-sama mengolahnya dan menjualnya secara mandiri. Dan baru pada tahun 2001, pemerintah mengizinkan mereka beroperasi apabila mereka menyetornya ke Pertamina. Mereka menambang minyak mentah itu dengan peralatan yang sederhana, yakni menggunakan bor yang ditancap ke tanah 100-200 meter, kemudian digerakkan menggunakan mesin diesel dan mesin truk, bahkan dulunya tenaga manusia. Hal ini tuh karena mereka tidak bisa menjangkau harga alat tambang yang modern. Nah, lalu minyak hasil pengoboran ini dipisahkan dari air dan lumpur, lalu disalurkan ke KUD, lalu ke Pertamina. KUD ini berfungsi sebagai wadah resmi perantara masyarakat Desa Wonocolo dan Pertamina. Aturannya, masyarakat ini tidak boleh mengubur sumur baru kecuali sumur resmi, karena itu akan dianggap ilegal. Nah, masuk ke masalahnya, walaupun warga Desa Wonocolo ini menghasilkan minyak yang banyak, tapi saat dijual hasilnya tetap sedikit. Hal ini karena SK Mentamben membebani mereka bahwa imbal jasa mereka itu 1 gram itu setara 47.500, yang dimana seharusnya bisa 100.000. Apalagi dalam sehari sedikitnya itu membutuhkan 60 liter solar untuk menggerakkan mesin diesel, dan satu kelompok penambang itu bisa dari 10-30 orang. Saat ini juga banyak warga yang menjual minyaknya sendiri secara perorangan dan itu ilegal, walaupun minyaknya hasilnya sedikit. Hal ini tuh beresiko untuk mereka, hak penambangnya dicabut kalau ketahuan. Tidak hanya itu, pihak investor yang masuk juga menjanjikan upah lebih bagi penambang yang mampu memberikan hasil tambang migas yang lebih besar. Ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk memperoleh hasil yang lebih banyak. Nah, mereka ini menghalalkan segala cara, bahkan melakukan penambangan ilegal tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan jarak bekas tambang tersebut dengan tambang lainnya. Ini tuh juga merusak keharmonisan antar warga Desa Wonocolo. KUD ini juga belum memperhatikan HAM penambang dengan baik. Dalam mewawancara suatu tim dokumenter, pihak KUD mengaku sudah melakukan sosialisasi APD dan asuransi kesehatan. Padahal saat ditanyakan ke penambangnya langsung, mereka mengakui tidak pernah mendapat hal serupa. Pakaian penambangnya itu seperti kuli bangunan yang tidak ada atasan, terus celana pendek, tanpa sarung tangan pengaman, tanpa helm, bahkan merokok di sana dan sekitarnya. Selain itu, pembukaan sumur baru yang sebenarnya tidak diperbolehkan ternyata dapat diurus perizinannya oleh KUD, namun harus membayar sekitar 15 jutaan. Dan jika izin ini berhasil, minyak tetap harus disetor ke Pertamina. Tidak sampai situ, karena produktivitas sumur-sumur aktif mengalami penurunan, pembukaan sumur-sumur baru yang ilegal jadi marak. Dari yang tadinya 250 sumur menjadi 700. Hal ini tuh berkaitan dengan eksploitasi tambang secara berlebihan, dan ini juga mengancam keselamatan penambang dan masyarakat sekitar. Apalagi ada juga keluhan seperti pencemaran saluran air dan minyak dan tanaman sekitar itu mulai mengering. Nah, untuk solusi spasial sendiri, menurut Delphi Studies, buffer minimal antara tambang minyak dengan sungai adalah 500 meter. Namun, menurut British Columbia Oil and Gas Commission, jarak minimalnya adalah 100 meter. Untuk solusi spasial, berikut saya membuat buffering sungai 100 meter dan 500 sebagai alternatif zona terlarang untuk kegiatan tambang minyak. Tujuannya adalah untuk meminimalisir pencemaran sungai oleh penambangan minyak di Desa Wonocolo. Dari peta ini dapat dilihat bahwa titik sumur paling banyak berjarak kurang dari 100 meter dari sungai. Masih ada titik sumur yang di atas 100 meter, tetapi yang di atas 500 meter tidak ada sama sekali. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.